Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya baik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik Pak. Baik, puji Tuhan karena kabar kita semua selalu baik, selalu diberikan kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita lebih jauh memulai pelajaran kita, satu orang pimpin doanya. Silakan ketua tingkatnya. Baik, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas yaitu tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Mungkin di sini tadi kalian telah belajar di rumah tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Namun pada siang hari ini Bapak akan mengulas kembali yaitu tentang materi kita, yaitu tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian daripada sistem ekonomi. Setelah Bapak ulaskan, Bapak jelaskan tentang materi kita hari ini, diharapkan siswa mampu untuk mendeskripsikan pengertian daripada sistem ekonomi itu sendiri. Selain itu juga, tujuan dari pembelajaran kita juga mengharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi sistem ekonomi yang ada dan cara memecahkan masalah ekonomi, baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, diharapkan kalian mampu untuk memecahkan masalah ekonomi melalui sistem ekonomi yang kita pelajari. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan sistem ekonomi, yang mana sistem ekonomi adalah suatu sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Artinya di sini suatu sistem ekonomi itu adalah seluruh tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonominya, baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, investasi, dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis. Selain itu juga anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu adalah macam-macam sistem ekonomi. Nah, di sini ada yang udah tahu macam-macam sistem ekonomi? Tista udah tahu? Belum ya? Nah, di sini akan Bapak ulas kembali tentang macam-macam sistem ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sistem ekonomi komando atau pemerintah. Yang kedua adalah sistem ekonomi pasar. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Nah, seperti apa sih sistem-sistem ekonomi tersebut? Sistem-sistem ekonomi tersebut, yang pertama adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Artinya di sini anak-anak bahwa sistem ekonomi komando atau terpusat tersebut adalah sistem ekonomi yang mana kegiatan ekonominya dikelola langsung oleh pihak pemerintah. Jadi di sini tidak ada campur tangan daripada pihak swasta ataupun masyarakat. Di sini benar-benar sistem ekonomi tersebut dikerjakan atau dijalankan langsung oleh pemerintah. Di sini tentunya mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri daripada sistem ekonomi komando itu adalah yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Artinya di sini dalam suatu sistem ekonomi tersebut, segala sumber dayanya ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Artinya ketika suatu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pemerintah itu sendiri, pekerjaan ataupun pembagian kerjanya diatur oleh pemerintah, karena mereka yang berwenang di sistem ekonomi ini. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang secara langsung dikelola oleh pasar. Notabene-nya adalah dikerjakan oleh pasar, baik itu kegiatan distribusi, konsumsi, dan investasi dan lain sebagainya, itu langsung dikelola oleh pasar. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Artinya di sini sistem ekonomi campuran itu adalah campur tangan antara pemerintah dan pihak swasta. Di sini suatu sistem ekonomi dikelola oleh 2 pihak. Yang pertama adalah pihak swasta dan yang kedua adalah pihak pemerintah. Nah, itu adalah sistem-sistem ekonomi.
yang selanjutnya adalah ciri-ciri daripada sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Artinya di sini karena dia bersifatnya individu atau perorangan di dalam suatu sistem ekonomi pasar, jadi segala sumber daya produksi yang mereka distribusikan itu langsung dikelola langsung oleh pasar atau perseorangan. Selanjutnya adalah adanya persaingan antar perusahaan. Artinya di dalam suatu sistem ekonomi pasar ini, karena dia per individu atau perorangan, jadi di sini akan sering terjadinya namanya persaingan antara si penjual satu dengan penjual yang lain, sering terjadinya persaingan. Di sini bisa kita lihat itu yang sering terjadi adalah persaingan harga, yaitu persaingan harga antara penjual si A dengan penjual si B. Nah, itu yang merupakan ciri-ciri daripada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran, yang ciri-cirinya yaitu barang dan modal sumber daya vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Nah, artinya di sini barang serta modal itu langsung dikuasai oleh pemerintah dan pihak swasta. Jadi di sini mereka yang menguasai akan hal-hal yang terjadi di ekonomi campuran. Baik, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah pasar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita tentunya berbeda daripada pembelajaran sebelumnya. Namun di sini kita Bapak lebih suka mengajak kalian untuk menggunakan yang namanya suatu metode pembelajaran atau model pembelajaran. Model pembelajaran seperti apa? Nah, pada pembelajaran kita di sebelumnya Bapak menggunakan banyak sekali model pembelajaran. Nah, pada kali ini Bapak mengajak kita untuk menggunakan model pembelajaran yaitu feature and feature, artinya gambar dan gambar. Nah, di sini nih udah banyak sekali tertera gambar nih. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah suatu kegiatan ekonomi pasar. Nah, di sini kan kegiatan ekonomi pasar banyak sekali nih. Selain di pasar tradisional juga adanya di pasar-pasar modern. Nah, kalau pasar tradisional tentunya kalian udah mengetahui nih sistemnya, dari dia datang ke pasar, dia pilih-pilih barang, belanja dan bayar hingga pulang ke rumahnya. Nah, di sini Bapak akan menggunakan feature and feature yaitu pada sistem ekonomi pasar, yaitu tentang pasar modern nih. Tentunya kalian nih sering nih belanja ke Intan Market, Supermarket, Alfamart dan lain sebagainya. Sering kan? Siapa yang sering di sini? Tista sering? Ya, sering. Sering ya. Nah, mungkin banyak daripada teman-teman di sini lebih tertariknya belanjanya di pasar modern ketimbang pasar tradisional. Nah, terkait dengan di sini nih ada gambar nih, feature and feature. Nah, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tujuannya di sini diharapkan kalian nanti itu mampu untuk menunjukkan daripada gambar-gambar tersini urutan yang benarnya belanja di pasar modern. Yang mana di sini di dalam pasar modern ini kita melakukan transaksi jual beli dan kita juga melayani secara sendiri, tidak seperti di pasar-pasar tradisional. Nah, baik di sini anak-anak ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah suatu kegiatan pasar yaitu yang terjadi di pasar modern. Nah, satu orang silakan ke depan. Tista, silakan ke depan ya. Nah, kan udah Bapak jelaskan nih tadi nih tentang pasar, yaitu tentang pasar tradisional dan pasar modern. Nah, di sini nih ada gambar nih orang-orang belanja di pasar apa? Modern ya, benar sekali ya. Nah, coba dari ada 7 gambar nih, gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, di sini nih tidak berurutan nomornya, tapi kegiatannya ini tidak berurutan. Nah, silakan Tista nanti urutkan gambar dari yang mana dulu. Apakah dia dari belanja langsung belanja atau dia dari awal dia masuk ke minimarket dan lain sebagainya. Coba silakan Tista urutkan gambarnya yang benar. Kegiatan di supermarket. Iya. Yang pertama ini Pak,
akan diurutkan, ditempelkan di sini ya, biar berurutan, biar teman-temannya tahu nanti nih. Oh iya. Selanjutnya, Setelah masuk, ini yang kedua menurut saya Pak. iya silakan. Ini yang kedua. Selanjutnya, Ini yang ketiga Pak, memilih-milih barang yang akan dibeli. Ini tidak tahu. Ini juga masih memilih. Ini membayar ya Pak gambarnya? iya. Membayar di kasir. Dan ini keluarnya. Nah, ini Pak. Baik, terima kasih Atista. Apa? Nah, teman-teman yang lainnya silakan perhatikan ya. Nah, ini telah diurutkan oleh teman kita yaitu Tista. Ini adalah urutan-urutan belanja di instant market atau pasar modern. Nah, yang pertama nih, pelanggannya masuk dulu ke tokonya. Setelah itu mereka masuk melewati pintu. Mereka memilih-milih barang, banyak barang yang mereka pilih sesuai kebutuhan. Dan di sini mereka melayani diri sendiri, tidak dilayani oleh petugas minimarket dan lain sebagainya. Setelah mereka memilih-milih dan keperluan yang mereka perlukan telah terpenuhi, mereka menuju kasir. Yang mana di kasir di sini mereka melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini ketika barang-barang yang mereka sudah perlukan, mereka bawakan ke kasir dan mereka melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya di yang terakhir mereka telah membayar dan mereka kembali pulang keluar pintu yang mereka lalui tadi. Nah, itulah materi-materi yang kita bahas pada hari ini terkait yaitu sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Jadi di sini diharapkan nanti siswa-siswa semuanya dapat mengurutkan yang namanya suatu kegiatan pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern yang kita peragakan pada hari ini. Nah, melalui model pembelajaran kita yaitu feature and feature, jadi di sini bisa supaya menarik daripada minat-minat belajar daripada teman-teman semua melalui gambar-gambar yang di sini, jadi mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, demikian materi yang dapat Bapak jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak dapat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk materi kita pada minggu ini dan sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya pada minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih, selamat siang.